Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan kitab Rasyul Barad Syarah Adabil Mufrad. Sebelum kita masuk dalam materi, ada beberapa yang mau saya sampaikan. Yang pertama tentu karena kajian ini sangat penting terutama untuk kita yang masih berstatus sebagai anak yang orang tuanya masih hidup. Ya, agar bisa menjadikan pelajaran yang kita ambil dari kajian ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena thamaratul ilmi al-amal, buah dari seseorang menuntut ilmu itu adalah mengamalkannya. Jadi apa yang kita dapatkan sudah lewat sekian minggu, terutama di bab-bab awal tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bila kita selama ini kurang mengamalkannya, maka setelah kajian ini hendaknya itu menjadi amalan kita yang hendaknya kita tingkatkan. Ya, karena setelah belajar itu harusnya mengamalkan. Yang kedua, kalau kita statusnya sebagai orang tua yang punya anak, kalau kita menanamkan apa yang kita dapatkan di kajian ini kepada anak-anak kita, maka insya Allah kebaikannya akan kita dapatkan setelah kita nanti tua dan anak-anak kita sudah dewasa. Kita dapatkan bakti mereka, kemudian kita dapatkan kebaikan dari baktinya mereka, dan kita orang tua pun akan lebih tenang di masa tua. Bayangkan orang-orang yang anak-anaknya itu tidak berbakti, bahkan cenderung bejat kepada orang tuanya. Hidup mereka di masa tua tidak akan tenang. Cenderung disusahkan oleh anak atau bahkan diterlantarkan oleh anak. Oleh karenanya di dalam kajian ini kalau kita punya anak-anak, terutama anak-anak yang sudah kelas-kelas 2 ke atas, ya, yang sudah bisa tenang di kajian, hendaknya mereka diajak, didudukkan, disuruh mendengarkan. Bahkan kalau perlu mereka punya buku sendiri, nulis sendiri, stabilo sendiri, nyatat sendiri. Ya. Sampai di pertemuan yang kesekian ini saya dapati sebagian anak-anak, ya mereka ikut orang tuanya sepertinya. Ketika kita kajian, anak-anak sebagiannya di luar dan bermain begitu saja. Dan di antara mereka ada yang sudah besar-besar. Saya tanya sebagian teman-teman, ini kelas berapa yang ini? Kelas 4. Oh, kelas 4. Seharusnya kan kalau mendengar bagus ya. Sayangnya bapaknya di dalam, anaknya di luar. Ya. Hal yang ketiga yang mau saya sampaikan bahwa buku yang kita bahas ini bukan hanya Adabul Mufrad, tetapi ini sudah syarah, yaitu Rasyul Barad, Syarah Adabul Mufrad. Sehingga di dalam buku ini bukan hanya matan, tetapi sudah ada kandungan hadis. Yang kadang-kadang terjadi pada sebagian ustadz, ketika mereka membahas buku yang di situ sudah ada syarah, dia syarah lagi di luar dari buku. Padahal buku itu sendiri sudah ada syarahnya dan sudah ada kandungannya. Jadi tinggal disampaikan saja. Kalaupun harus disyarah, syarah yang sedikit-sedikit tanpa perlu keluar lebih jauh. Nah, saya di dalam mengajarkan buku ini, ya semoga tidak terpancing untuk sering keluar dari bab bahasan. Ya, artinya strict dengan apa yang ada di buku saja. Kalaupun nanti ada yang butuh untuk saya kembangkan, maka semoga tidak jauh daripada kandungan yang sudah ada. Contoh pengembangan
Ya, saya dapati ada beberapa asatidzah yang sudah membahas buku ini. Babnya adalah bakti kepada kedua orang tua. Tapi karena di dalam matanya ada menyangkut akidah, maka sebagian asatidzah kita mengembangkannya sampai masalah akidah. Karena durasi misalnya 1 jam, yang seharusnya kalau kita strict dengan apa yang ada di buku, kita bisa dapatkan misalnya 5 hadis, 6 hadis. Tapi dikarenakan ada pengembangan di luar dari materi sampai ke masalah akidah dan lain-lain, akhirnya dalam 1 jam hanya dapat 3 atau maksimal 4 hadis. Konsekuensinya, kalau buku ini terlalu banyak pengembangannya, bisa tamat nanti bertahun-tahun. Ya, sementara saya pikir usia saya juga nggak mungkin bisa jadi nggak lama. Sementara buku ini ada 2 jilid tebal, maka saya berusaha untuk menamatkannya. Caranya adalah tidak perlu membahas keluar lebih jauh meskipun itu ada unsur pentingnya. Artinya kalau teman-teman ingin mendapatkan syarah yang lebih luas sampai pada masalah-masalah akidah, nanti teman-teman bisa cari asatidzah kita yang lain yang membahas buku ini lebih luas daripada apa yang ada di buku Rosyul Barad. Nah, yang terakhir, di antara masyayikh yang sudah membahas kitab Adabul Mufrad dengan pengembangan yang luas adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau teman-teman ingin dapatkan yang pengembangannya lebih luas, mungkin karena teman-teman adalah seorang da'i, maka dipersilakan untuk mencari versinya Syekh Abdul Razak. Nah. Pada pertemuan lalu kita sampai di halaman 18, bab keempat, berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya zalim. Hadis nomor 7. Kita sudah baca matannya, tapi karena belum sampai pada kandungan hadisnya, mari kita ulang lagi pembacaan matannya. Silakan. Hadis ke-7. Hajjaj mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi dari Sa'id Al-Qaisi. Langsung Indonesianya karena Arabnya sudah dibaca di minggu lalu. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua beragama Islam yang berbakti kepada mereka berdua dengan mengharap pahala dari Allah, melainkan Allah akan membukakan 2 pintu, maksudnya pintu surga untuknya. Jika tinggal satu dari keduanya yang masih hidup, maka yang akan dibukakan adalah 1 pintu. Jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah, Allah tidak akan ridho kepadanya hingga orang tuanya ridho kepadanya. Lalu ada yang bertanya, meskipun kedua orang tuanya itu menzoliminya, Ibnu Abbas menjawab, meskipun keduanya menzoliminya. Ya. Ini sudah dibahas secara global di minggu lalu, bahwa kata Ibnu Abbas, orang yang berbakti kepada 2 orang tua, maka Allah akan bukakan 2 pintu surga. Jika salah satu dari kedua orang tuanya telah tiada, artinya tinggal 1, maka Allah akan bukakan 1 pintu surga. Dan apabila seseorang membuat orang tuanya marah, maka Allah pun tidak akan ridho kepada dirinya. Yang sesuai dengan judul bab adalah pada bagian akhir ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, wa in zalamahu, apakah harus tetap berbakti kepada orang tua meskipun orang tua itu menzaliminya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, wa in zalamahu, meskipun keduanya menzaliminya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada kalanya orang tua itu zalim. Dan ini di pertemuan minggu lalu saya sempat sebutkan di bagian akhir pertemuan. Ada orang curhat bahwa bapaknya itu menzalimi dia waktu dia kecil. Seperti bapaknya menantarkan dia dan tidak diberi nafkah. Kemudian bapaknya menikah lagi, bukan soal poligami yang salah, masalah tata caranya. Teknis orang tuanya berpoligami membuat istri yang pertama atau yang entah yang keberapa. Begitu juga anak-anaknya yang seharusnya mendapatkan nafkah malah terabaikan. Maka saya juga sejujurnya menentang apabila ada orang yang mau poligami tapi tidak mengukur kemampuan. Saya juga tidak setuju apabila ada asatidzah
yang gebiah uyah atau terlalu cepat mengeneralisir semua orang dimotivasi poligami tanpa memperhatikan kemampuan seseorang. Karena seseorang itu kalau dia berpoligami lalu kemudian dia tidak sanggup dari sisi nafkah, khawatirnya nanti dia hanya sekedar ya menikah kemudian melakukan hubungan lalu tanpa memberikan apa yang seharusnya menjadi hak bagi istrinya. Begitu juga anak yang dihasilkan dari pernikahannya. Kita langsung ke kandungan hadis dulu. Nanti catatannya kalau sudah ada kandungan hadis. Silakan. Kandungan hadis yang pertama. 1. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan yang dapat mengantarkan ke surga. Ya. Ini yang saya minggu lalu sebutkan. Kalau ada orang tidak sanggup puasa sunnah, tidak sanggup sholat sunnah, ya, belum bisa haji, belum bisa ini dan itu untuk menambah amal-amalnya, maka salah satu jalan menuju surga yang bisa dia lakukan adalah berbakti pada orang tuanya. Kedua. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Nah, terus? Yang ketiga, ridho Allah bergantung pada ridho orang tua terhadap anaknya. Nah. Yang keempat, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib. Walaupun keduanya telah menzolimi anak dalam perkara dunia. Yang kelima, derajat hadis di atas adalah doif. Akan tetapi makna yang dikandungnya dapat dibenarkan. Ya. Meskipun hadis ini sebagian ulama mendoifkannya, maknanya benar. Apa maknanya ada di nomor 4? Maknanya adalah yang terkandung pada kandungan nomor 4. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib. Meskipun orang tuanya menzalimi anaknya dalam perkara dunia. Boleh dicatat dekat situ. Bahkan orang tua kafir, bahkan orang tua yang kafir, kita harus berbakti. Kita harus berbakti. Jangankan hanya zalim, tapi dia muslim. Orang tua yang kafir saja kita tetap harus berbakti kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Apabila keduamu memaksamu untuk mengikuti jalan mereka yang sifatnya adalah berbuat kemusyrikan, yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan diikuti. Kemusyrikan mereka, kesyirikan mereka tidak boleh diikuti. Tetapi pergaulilah keduanya dengan baik di dunia. Ini artinya orang tua yang berbuat syirik dan kufur bahkan, keduanya tetap harus mendapatkan bakti dari anak. Apalagi yang muslim meskipun zalim. Kezaliman tadi sudah dicontohkan, misalnya dia menelantarkan anaknya waktu kecil. Ya, karena tergoda oleh wanita lain kah? Karena memang atau tergoda oleh laki-laki yang lain. Kemudian rumah tangganya berantakan, orang tuanya tidak bekerja, ya, anaknya kelaparan dan seterusnya. Berikutnya bab kelima, ucapan lemah lembut kepada orang tua. Hadis yang ke-8. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ziyad bin Mikhrot mengabarkan kepada kami, ia berkata, Antoisarata Ibni Mayyasin qal kuntu ma'an najadat. An-najadat. Apa itu an-najadat? Bisa dilihat di penjelasan kata. An-najadat itu artinya pengikut Najdah bin Amir al-Khariji. An-najadat atau najadat merupakan salah satu kelompok dari orang-orang Khawarij. Dia katakan kuntu ma'an najadat. Dulu saya itu gabung di an-najadat. Fa'asbahtu dhunuban la araha illa minal kabair. Fa'asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Saya pernah melakukan suatu dosa yang karena saya ikut sekte Khawarij, Najadat, maka saya anggap itu adalah dosa besar. Meskipun belum sampai kufur. Ya. Teman-teman perlu ketahui ada aliran sesat namanya aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini juga sektenya macam-macam.
Di Indonesia ini modelnya juga macam-macam. Di Indonesia juga ada. Titisan-titisan Khawarij itu banyak. Di antara kesalahan mereka yang terbesar di masa lampau adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Di dalam keyakinan Ahlussunnah, dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Meskipun yang kecil ini nanti bisa jadi besar kalau ada beberapa faktor. Untuk menghemat waktu saya tidak usah melebarkannya ke pembahasan kapan dosa kecil jadi dosa besar. Ya, kesalahan orang Khawarij adalah meyakini bahwa setiap dosa besar itu mengkafirkan pelakunya. Atau ada sekte yang agak ringan, yang mereka meyakini bahwa dosa kecil itu bagi mereka dosa besar. Contohnya sekte Najdat. Dosa-dosa yang kecil dianggapnya apa? Dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Maka saya ceritakan kepada Ibnu Umar tentang dosa kecil yang saya anggap dosa besar itu. Qal ma hiya? Ibnu Umar bertanya kepada saya, dosa apa yang kamu lakukan? Yang kamu bilang besar itu. Qultu kadza wa kadza. Maka saya bilang dosaku itu anu dan anu. Dosa besar kan? Katanya. Qal laisat hadhihi minal kabair. Oh, kalau yang kayak gitu itu tidak sampai dosa besar. Hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Ya, boleh dicatat dekat situ 9. Ini tidak bermakna pembatasan. Dosa besar itu ada 9. 9 tidak bermakna pembatasan. Karena kalau kita buka kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Kabair itu jumlahnya ada banyak. Semuanya dosa-dosa besar. 9 di sini mungkin ini yang ingin ditekankan oleh Ibnu Umar kepada si yang bertanya. Ya. Dalam rangka supaya nggak terlalu lebar kemana-mana. Hunna tis'un, 9 dosa besar. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Wa qatlu nasamah, dan membunuh nasamah. Apa itu nasamah? Ada di penjelasan kata. Nasamah itu artinya jiwa atau nasmah. Yaitu membunuh seorang atau membunuh jiwanya orang. Atau membunuh seseorang. Wal firaru minaz zahfi, dan lari dari zahaf. Apa itu zahaf? Itu berperang di jalan Allah, ada di penjelasan kata. Wa qadhful muhsanah, dan menuduh wanita yang baik-baik sebagai pezina. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Wa ilhadu fi al-masjidi, dan berbuat ilhad di masjid. Apa itu ilhad? Ada di catatan di penjelasan kata. Yaitu melanggar rambu-rambu yang telah Allah tentukan dan memilih jalan kesyirikan dan bid'ah. Ya. Kemudian yang juga termasuk dosa besar, walladzi yastaskhiru. Walladzi yastaskhiru, yaitu orang yang mencemooh atau menertawakan orang atau menjelekkan orang. Ya, kalau ada yang menertawakan orang, orang lagi kesusahan ditertawakan dan bikin orang ketawa. Ya. Salah satunya orang yang suka bikin video di mana orang celaka lalu dia bilang mau ketawa takut dosa. Padahal itu orang celaka. Ya. Malah dibuat video-video yang membuat orang tertawa padahal orang celaka. Ya. Dan ikut menyebarkannya. Termasuk juga wa bukaul walidaini minal uquq, dan membuat orang tua menjadi menangis lantaran anaknya durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, ini diantara dosa-dosa besar kata Ibnu Umar. Qala li Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqun nara wa tuhibbu an tadkhulal jannata? Nah, apakah kamu itu takut untuk masuk neraka dan ingin masuk surga? Ya, ditanya demikian, qultu i wallah. Iya, tentu demi Allah saya ingin masuk surga. Maka Ibnu Umar mengatakan, ahyun walidak? Apakah dua orang tua masih hidup? Qultu indi ummi. Ada tapi tinggal mama aja. Mama aja yang masih ada.
Qal fa wallahi, maka Ibnu Umar berkata kepadaku, demi Allah, lau alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulanna al-jannata majtanabtal kabair. Demi Allah, jika engkau melembutkan perkataan kepada orang tuamu, kepada ibumu, dan kamu memberi makan kepada ibumu, menyiapkan makan buat dia, menyuapi dia, maka niscaya kamu akan betul-betul masuk surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Nah, penjelasan kata kita skip saja, langsung ke kandungan hadis. Kandungan hadis yang pertama, 1. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar. Apabila keduanya menangis karena besarnya kedurhakaan sang anak kepada keduanya, maka hal ini lebih berat dosanya. Ya. Tadi disebutkan Ibnu Umar ada 9 dosa besar. Salah satu yang disebutkan adalah membuat orang tua menangis gara-gara durhaka. Karena ada juga orang tua menangis karena bangga. Ada orang tua menangis karena terharu dengan perbuatan baik anaknya. Yang dimaksudkan di sini menjadi dosa besar adalah membuat orang tua menangis karena kedurhakaan. Dan ini termasuk dosa besar yang 9. Ya. Maka kita, jamaah yang dirahmati Allah, silakan mengoreksi diri sendiri. Dan saya sarankan, kalau antum pernah bikin mama antum atau bapak antum menangis dan mereka masih hidup, dan ini adalah dosa besar, maka hendaknya antum berusaha untuk membuat mereka tertawa, membuat mereka bahagia, sebagaimana antum pernah membuat mereka menangis. Bagaimana caranya enggak tahu. Karena mungkin satu anak dengan anak yang lain beda-beda kondisinya. Yang jelas, yang nomor 1, dimanapun mereka berada adalah antum harus minta maaf sama orang tua antum. Kalau perlu setelah pulang ini. Sebagaimana ada seorang pemuda bikin orang tuanya menangis. Kenapa mereka menangis? Gara-gara anaknya pergi jihad, tidak izin sama mamanya, tidak izin sama orang tuanya. Dia datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang ke sini mau ikut jihad. Tapi bapak mama saya nangis di rumah. Karena saya nggak izin. Atau mereka saya beritahu tapi mereka nggak mau, kasih izin tapi saya tetap pergi. Maka Nabi SAW mengatakan, athikhuma wa irji' fa athikhuma kama adkaitahuma. Kamu pulang dan bikin mereka tertawa sebagaimana tadi kamu bikin mereka menangis. Nabi nggak bilang nanti kalau kita pergi lalu pulang. Nabi bilang pulang sekarang. Artinya nanti kalau pulang dari kajian ini, antum tinggal satu kota atau antum punya telepon karena ibu antum atau bapak antum ada di luar kota. Ya. Kalau perlu langsung nelpon minta maaf. Telepon minta maaf, bilang Pak, aku ingat tahun 2000 sekian, aku pernah bikin bapak nangis. Waktu aku nabrak anaknya orang di jalanan. Oh iya, yang kamu curi kunci motor bapak itu kan? Ya, maaf Pak ya, aku minta maaf. Telepon mamanya, Ma, saya dulu pernah membuat mama nangis tahun sekian. Saya minta maaf ya Ma ya. Dan tidak boleh malu. Karena ini dosa besar teman-teman. Kemudian kata penulis, apabila keduanya menangis karena besarnya kedurhakaan kepada orang tua, maka ini adalah lebih berat lagi dosanya. Kedua, kandungan hadis yang kedua, berbakti kepada orang tua dan bertutur kata yang lembut kepada mereka merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Salah satu sebab seseorang bisa masuk surga adalah berbakti pada orang tua dan yang sesuai dengan judul bab, yaitu bertutur kata yang lembut. Bagaimana tutur kata lemah lembut? Teman-teman boleh catat dekat situ. Yang lemah lembut itu, 1, volumenya rendah. Volumenya rendah. Kecuali memang butuh tinggi. Volume rendah misalnya kita hanya duduk satu ruangan, satu meja makan, bersebelahan kursi sama orang tua. Ya, maka volumenya rendah. Kecuali dibutuhkan untuk tinggi. Misalnya bapaknya manjat pohon kelapa, anaknya jaga kelapa di bawah, terus dia harus berteriak kan? Dia teriak misalnya, yang itu volumenya tinggi, tapi dibutuhkan, nggak masalah. Bapaknya nggak lihat ada lubang di depannya, terus dia teriak, awas Pak, itu lubang, supaya orang tuanya nggak celaka, nggak masalah. Ya. Yang kedua, intonasinya harus intonasi yang lemah lembut.
intonasinya lemah lembut. Contoh yang intonasinya tidak lemah lembut, misalnya berkata, apa sih mama ini? Bagaimana antum biasanya? Bagaimana kalau kita mengintonasikan, apa sih mama ini? Gimana? Apa sih mama ini? Ya. Bahkan saya pernah dengar ada anak bilang gini, apa sih mama ini? Nantang kah? Nantang kah? Ibu tanya, kalau bilang iya mau nantang, terus mau diapakan mamanya? Mau dipukul, mau ditonjok. Nah ini durhaka besar, ini dosa besar. Contoh lemah lembut yang lain boleh dicatat, doa yang isinya kebaikan. Doa-doa yang isinya kebaikan. Kalau kita di Indonesia mungkin tidak terbiasa, tidak seperti orang-orang Saudi. Orang Saudi kalau nelpon orang tuanya, ya mereka mulai dengan doa-doa. Yang bahkan mungkin 10 kalimat pertama isinya doa semua. Bahkan pertanyaan gimana kabarnya itu diulang lagi berulang kali. Semoga sehat itu diulang berkali-kali. Ya, yang terbiasa bergaul dengan orang Saudi kadang kewalahan untuk menjawab doa mereka dan membalas kembali doa yang sama. Nah kalau kita kan tuh jarang. Kalau kita biasanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana mak? Mak, anu tanya, ini. Sudah mak ya, Assalamualaikum. Gitu kan? Bahkan ada yang nggak Assalamualaikum. Ada yang, oh ya, halo, belum apa-apa sudah selesai. Ya. Maka usahakan bisa doa. Apa doa minimal kalau di Indonesia, terutama yang sudah ngaji, minimal jazakumullah khairan. Misalnya kita mampir ke rumah mama untuk makan, pulang dari rumah mama bilang jazakumullah khairan, karena kan kita tadi sudah numpang makan. Nah, boleh ditambahkan dekat situ kandungan hadis yang ketiga. Saya butuh untuk menambahkan karena penting. Yang ketiga adalah pahala memberi makan kepada orang tua. Pahala memberi makan kepada orang tua. Usahakan antum kemana-mana jangan traktir-traktiran atau makan-makan cuma sama teman. Ada orang itu makan-makan sana sini itu hanya bisanya sama teman karena itu aja yang buat dia nyaman. Sama orang tuanya jarang. Padahal orang tuanya bukan nggak ada, orang tuanya ada. Apalagi orang tua kita misalnya sudah tua. Ini sudah masa-masa mereka ingin menikmati bakti pada anaknya. Usahakan kita bisa sering nongkrong itu bareng sama orang tua. Makan apakah, duduk di manakah, minum apakah. Ya. Sebagian orang justru duduk sama orang tuanya itu malu. Dia lebih banyak sama temannya. Kalau orang tuanya bilang, kapan kita jalan? Nantilah kapan-kapan. Setahun pun belum tentu. Tapi kalau sama temannya, gak ada rencana nih, gak ada planning. Nanti malam sini yuk, gas. Ya kan? Gak ada planning, langsung gas. Orang tuanya nanya, kapan kita makan bersama? Gak ada planningnya. Dia bilang, aku masih sibuk. Jadi orang tua tuh untuk orang tua sibuk. Untuk teman, gak perlu planning. Faedah yang keempat, berbagai dosa besar sebagaimana yang ada disebutkan Ibnu Umar. Contoh-contoh dosa besar. Faedah yang kelima, bahwa orang-orang Khawarij sebagaimana yang ada di Najadat, sebagaimana orang-orangnya Najadat, sebagaimana yang ada di Indonesia dari kalangan ISIS misalnya, juga di kalangan Ikhwanul Muslimin. Meskipun Ikhwanul Muslimin di zaman sekarang juga modelnya sudah macam-macam karena berpecah-pecah. Tapi Ikhwanul Muslimin dengan versi yang lama yang membawa sebagian dari pemikiran Khawarij juga masih ada. Contohnya ISIS itu. Nah, orang-orang Khawarij itu atau yang punya pemikiran Khawarij rata-rata tidak punya ulama Rabbani. Rata-rata tidak punya ulama Rabbani. Tidak ada yang betul-betul dari kalangan ulama yang punya misalnya syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, yang ahli fikih, yang ahli muamalah, yang pakar akidah, nggak ada. Ya. Rata-rata dari mereka adalah dai-dai muda.
Darah mereka mendidih kalau mendengar kezaliman penguasa. Yang terakhir, yang keenam, teman dan guru itu mempengaruhi watak seseorang. Faedah yang keenam, teman dan guru mempengaruhi watak seseorang. Makanya siapa tadi yang bertanya? Siapa teman-teman tadi yang bertanya di hadis ini? Siapa? Namanya paling ujung kiri. Paling ujung atas kiri. Siapa namanya? Toisalah bin Majaz ini. Ya. Dia ini pernah ikut-ikutan sama aliran Khawarij. Karena dia bergaulnya dengan orang Khawarij, hal yang di dalam Islam merupakan dosa kecil dianggap dosa besar. Jadi ada ekstremisme di dalam pemikirannya. Sebagaimana Khawarij yang lama, mereka menganggap dosa besar itu kekafiran. Begitu. Artinya kita kalau bergaul dengan orang-orang ekstrim, nanti pemikiran kita juga ekstrim. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang wataknya keras-keras, nanti lama-lama isi kepala kita juga hal yang sifatnya keras-keras. Tapi sebaliknya juga, kalau kita ketemu dan berguru atau berteman dengan orang yang lembek-lembek, nanti jadi lembek juga. Akhirnya artinya yang haram tidak jadi haram. Yang banyak dalil yang mengharamkannya jadinya semuanya mubah karena lembek-lembek. Ini lawannya dari Khawarij. Kalau Khawarij dosa kecil jadi besar, dosa besar jadi kufur, maka yang lembek-lembek dari kalangan Murji'ah, yang dosa besar dianggap kecil, yang sudah jelas dosa dianggap enggak dosa. Maka pilihlah teman dan guru itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadis ke-9. Hadis yang ke-9, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami dari Sufyan dari Hisham bin Urwah. An Urwata an abihi qal wakhfid lahu ma janahal dhulli minar rahmah. Dari Urwah dari ayahnya, dia berkata saat menafsirkan ayat, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, kedua orang tuamu dengan penuh kesayangan. Rendahkan dengan sayap kelemahan kerendahanmu. Saya ulang, di sini nggak ada sayapnya ya. Dari Urwah dari ayahnya, dia berkata ketika menafsirkan ayat, dan rendahkanlah sayap kehinaan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Qal, maka beliau menafsirkannya, la tamtani' min syai'in ahabbahu. Janganlah engkau menahan sesuatu yang orang tuamu kepengen. Ya. Penjelasan kata wakhfid lahu ma janahadzul, itu adalah kiasan untuk menggambarkan kerendahan hati dan kelemah lembutan yang teramat sangat. Qadarullah, penerjemah tidak menerjemahkan kata sayap, padahal kandungan tentang sayap ini sangat penting. Ya. Mari kita perbaiki terjemahannya. Fokus ya teman-teman. Dari Urwah dari ayahnya, dia berkata untuk menafsirkan ayat, dan rendahkanlah, tambahkan di situ sayap kehinaan. Sayap kehinaan. Boleh dicatat dekat situ sebagai tambahan faidah. Kenapa Allah mengatakan sayap? Kenapa Allah kiaskan kehinaan diri kita terhadap orang tua itu pakai sayap? Boleh dicatat. Satu, burung biasanya kalau mau mendarat, maka sayapnya direndahkan, bukan dikepak. Kepak itu buat naik. Sedangkan burung kalau mau mendarat, maka biasanya dia rendahkan sayapnya. Maka seorang anak kepada orang tuanya itu harus seperti burung mau mendarat. Namanya juga harus merendah ke bawah. Jangan orang itu merasa kepada orang tuanya dia lebih tinggi, lebih hebat, meskipun memang hebat. Saya tidak tahu saya cerita di mana ya. Apakah kemarin di Dauro Jawa Timur atau di sini? Nabi SAW itu ditantang oleh seorang laki-laki namanya Utbah bin Rabi'ah bila tidak salah. Ada orang yang merupakan salah satu ahli retorika di kalangan orang-orang Quraisy waktu itu. Bahkan dia bilang gini, di kalangan orang-orang Quraisy tidak ada yang lebih hebat retorikanya daripada saya. Saking dia tahu bahwa dia memang adalah orang hebat, dia sampai berani mengklaim, di sini tidak ada yang lebih pintar dari saya soal retorika.
Saya datangi Muhammad. Saya bilang gini, wahai Muhammad, lebih pintar mana, lebih hebat mana kamu sama bapakmu? Kalau ditanya siapa yang lebih hebat, Nabi Muhammad atau bapaknya? Jemaah siapa? Tentu Nabi Muhammad. Jemaah pernah dengar gak kisah Nabi SAW ditawarkan, mau mana? Kamu kalau mau jadi raja, kita jadikan raja. Kalau kamu mau kekayaan, kita kasih kamu tahta, harta. Kalau kamu pengennya wanita yang paling cantik, kita kasih. Kalau kamu lagi kerasukan, wahai Muhammad, kami jadikan tabib yang paling hebat. Pernah dengar kisah ini? Sebelum bertanya ini, Utbah itu kan ngomong dulu supaya mengintimidasi Nabi. Bagaimana cara mengintimidasinya? Dia bilang gini, wahai Muhammad, lebih hebat mana? Kamu atau bapakmu? Itu buat mengintimidasi Nabi. Maksudnya gini, kalau Nabi bilang, lebih hebat bapakku, maka nanti Utbah akan bilang, kalau memang lebih hebat bapakmu, ngapain kamu bikin agama baru? Kenapa nggak ikut bapakmu? Ditanya yang kedua, lebih hebat mana? Lebih mulia mana? Kamu sama Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya. Lebih hebat mana? Kalau nanti Muhammad bilang lebih hebat kakekku, maka nanti akan ditanya, kalau lebih hebat kakekmu, lalu kenapa kamu bikin agama baru? Kenapa nggak ikut agama kakekmu? Maksudnya gitu loh. Tapi Nabi Muhammad tahu bahwa yang lebih mulia adalah dirinya daripada bapaknya. Lebih mulia dia daripada kakeknya. Tapi saking tidak ingin meninggikan dirinya di hadapan orang tuanya, Nabi SAW diam aja. Nabi gak bilang saya. Karena adab terhadap orang tua. Meskipun tahu Nabi itu lebih hebat. Manusia terbaik di muka bumi. Maksudnya begini, Allah mengatakan rendahkan sayap kehinaan dirimu kepada orang tua. Maksudnya kamu di depan orang tua, meskipun kamu betul-betul memang lebih hebat, jangan bikin dirimu kayak orang hebat di hadapan bapakmu, di hadapan ibumu. Jadilah burung mau mendarat, caranya apa? Rendahkan sayap kehinaan. Ya. Ada sebagian orang kalau depan bapaknya bilang, bapak itu bukan siapa-siapa. Saya ini di sini, nah, disebutkan kehebatan-kehebatannya. Saya lebih kaya, saya lebih terkenal, saya yang penguasa di sini. Ya. Atau misalnya dia ustadznya, bapaknya orang awam. Atau dia sudah lama ngaji, orang tuanya belum ngaji. Ketika diskusi masalah agama dia ngomong, saya ini lebih pintar daripada bapak. Ya. Kita lihat Nabi SAW, dia nabi, bapaknya bukan nabi. Dia nggak bilang, saya lebih sehebat saya lah, saya nabi kok. Padahal bapaknya juga hadir di situ. Yang nanya orang lain. Faedah yang kedua bahwa kenapa ada istilah sayap kehinaan? Dikarenakan burung itu biasanya melindungi keluarganya, terutama anak-anaknya, dilindungi dari pemangsa. Caranya adalah ditutupi dengan sayap. Dan supaya bisa melindungi, sayapnya harus direndahkan. Karena kalau sayapnya diangkat, maka yang ada keluarganya kelihatan. Betul. Contohnya burung apa? Yang sering dimangsa elang, burung apa misalnya? Ya, kan ada burung pemangsa, burung elang. Dia suka mangsa apa? Misalnya burung-burung kecil. Ya, burung apa? Ya, burung apalah. Ya. Nah, yang ketiga, burung, dia kalau takut sama pemangsa, biasanya dia segera merendahkan sayapnya biar turun. Nah, biar bisa lari, biar bisa gesit. Burung biasanya kalau takut sama pemangsa, segera merendahkan sayapnya. Itu artinya kita di hadapan orang tua, itu harusnya takut sama orang tua. Bukan malah berani. Bukan kalau sama orang tua malah bentak-bentak. Itu namanya berani sama orang tua. Saya nggak tahu antum bagaimana. Saya kecil aja, kalau mama marah, meskipun saya merasa benar, kita nggak boleh jawab. Kalau kita menjawab malah digini sama tante-tante. Menjawab lagi. Menunjukkan bahwa saking kita itu takut sama orang tua, kita nggak boleh jawab. Kalau kita menjawab kepada orang tua itu durhaka. Kandungan hadis, silakan. Kandungan hadis yang pertama, hadis di atas memberi perhatian agar bertutur kata dan berlaku baik kepada kedua orang tua.
Hadis ini menunjukkan kepada kita hendaknya kita bertutur kata yang baik dan berlaku baik kepada orang tua. Ya, dengan cara merendahkan sayap kehinaan. Meskipun kita memang betul-betul lebih punya kelebihan daripada orang tua. Yang kedua, salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah menjaga, memuliakan, menghormati dan bersikap rendah hati atau tawadu terhadap keduanya. Terakhir. Yang ketiga, memenuhi keinginan orang tua yang selaras dengan syariat merupakan kewajiban anak. Ya, ini nanti saya syarah kalau sudah azan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Faedah yang ketiga dari riwayat yang tadi kita baca adalah bahwa kalau orang tua punya keinginan yang selaras dengan syariat, maka usahakan untuk bisa memenuhinya. Dan ini merupakan kewajiban. Tapi ada syaratnya. Kapan menjadi kewajiban? Boleh dicatat dekat situ. Menjadi kewajiban ada syaratnya. Satu, tidak melanggar syariat. Maka kalau seandainya orang tua punya keinginan tapi melanggar syariat, maka keinginan tersebut tidak boleh diikuti. Seperti orang tua yang masih kafir mengajak anaknya ikut dalam perayaan hari raya mereka. Contoh yang lain, orang tua yang muslim tapi ingin bermaksiat. Misalnya dia ngajak anaknya, yuk ikut Umi, ada undangan ulang tahun. Atau orang tuanya mau pergi ke negeri kafir. Tidak ada hajat, tidak ada darurat, tapi ke sana hanya ingin senang-senang. Maka anak tidak punya kewajiban untuk belikan tiket orang tuanya. Ya. Syarat yang kedua, mampu. Karena bisa jadi permintaannya selaras dengan syariat, tapi anak tidak mampu. Misalnya orang tua minta dibiayai pergi umroh. Anak mampu, maka itu kewajiban anak. Tapi anaknya tidak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk anak. Sebagian salaf dahulu ada yang mereka itu bahkan sudah menjadi ulama. Kalau dipanggil sama ibunya, majelis ilmu itu berhenti. Saking ingin memenuhi keinginan orang tua, misalnya ibunya panggil, terus ibunya bilang, "Hei fulan, pulang dulu. Belum kasih makan ayam," misalnya.
maka majelis ilmu stop. Dia pulang dulu kasih makan ayam baru kemudian balik lagi. Tapi kalau zaman dulu tentu murid-muridnya duduk tetap tinggal. Kalau zaman sekarang ditinggal ustadz, muridnya pulang semua. Ada di zaman dahulu yang bahkan orang tuanya ingin dapatkan fatwa ilmu, tapi kalau anaknya yang berfatwa dia nggak mau. Ya, seperti Imam Abu Hanifah. Ada kisah bahwa ibunya itu tidak mau mendengarkan fatwa kalau yang ngomong Abu Hanifah. Dia maunya yang lain. Ya. Bisa jadi mungkin ibunya itu tidak mau dengarkan karena kalau anak yang berfatwa nanti menyenangkan hati orang tua. Padahal itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Nanti Abu Hanifah, ayo bu, kalau ibu mau aku antar. Diantar pergi ke tempat di mana minta fatwa. Tapi karena yang dimintai fatwa itu tahu bahwa yang lebih alim adalah Abu Hanifah, nanti yang dimintai fatwa tinggal nanya, ibu mau tanya apa? Tanya gini-gini. Tunggu dulu. Kalau menurut Abu Hanifah bagaimana? Maksudnya biar yang fatwa siapa? Abu Hanifah. Oh menurut saya gini-gini. Menurut saya fatwanya sama kayak Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi jamaah yang dirahmati Allah, kalau keinginan orang tua ini hanya keinginan-keinginan yang antum itu tak sampai kukunya antum kalau mau keluar duit. Kecuali kalau bikin mudarat. Misalnya ibu antum cuman pengen makan terang bulan coklat kacang. Ya, cuman dipesanin, nanti kalau pulang dari masjid bisakah ibu titip coklat kacang? Aduh, jauh bu. Bolak-balik gitu. Cuman coklat kacang. Ya. Kecuali ibunya diabetes yang pokoknya dokter bilang enggak boleh ya, meskipun ibunya minta terang bulan coklat kacang, pokoknya enggak boleh gitu, misalnya gitu. Boleh kita nolak, maaf bu ya, bukan enggak mau, tapi demi cintaku kepada ibu, karena dokter sudah bilang enggak boleh, ibu kalau mau yang lain, ya saya kasih. Ya sudah, coklat keju, sama sama juga. Nah, kalau kita lanjutkan, masuk dalam hadis ke-10, nanti babnya nabrak, ya. Karena babnya ini, bab 6, balas budi kepada orang tua, ada hadis ke-10, 11, 12, 13, 14. Ya. Dan sayang kalau kemudian dipecah, biarkan saja nanti satu bab, satu pertemuan. Berarti hari ini kita sudah dapat 3 hadis. Hadis ke-7, 8, dan 9. Di antara faidahnya teman-teman, usahakan untuk tetap berbakti kepada orang tua meskipun mereka zalim. Dan kezaliman mereka tidak boleh membuat kita dendam kepada mereka. Bila kita dahulu dizaliminya, misalnya tidak diberi nafkah, diterlantarkan, maka kita tetap wajib untuk berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita mendendam dan mengatakan, dulu aku gak dapat apa-apa, ngapain ngasih apa-apa. Faedah yang berikutnya adalah ucapan lemah lembut kepada orang tua. Usahakan mulai hari ini volumenya turun, intonasinya yang enak. Usahakan untuk diperbanyak doa-doa, minimal doa jazakumullah khairan, semoga Allah balas ibu atau bapak dengan kebaikan. Terutama kalau kita menerima kebaikan. Ya. Selanjutnya jangan pelit kepada orang tua untuk memberi mereka makan. Perbanyak waktu antum untuk kongko dan nongkrongnya itu sama orang tua. Ya, harus lebih banyak porsi itu ketimbang nongkrongnya sama teman. Kemudian termasuk dosa besar bikin orang tua nangis. Karena kedurhakaan, karena kata-kata, karena perbuatan kita. Hindari berteman dengan orang yang membuat kita perangainya jadi buruk. Dan hindari guru yang membuat agama kita jadi sesat. Seperti berguru kepada orang Khawarij. Berikutnya, jadilah orang yang seperti punya sayap. Jadilah seperti burung, di mana kepada orang tua itu kita merendahkan sayap dan berusaha untuk melindungi mereka dengan cara menurunkan sayap, dan laksana burung yang takut kepada pemangsa. Jadi di hadapan orang tua sayapnya harus rendah. Meskipun memang kita pada dasarnya adalah lebih tinggi atau lebih berilmu atau lebih punya kapasitas dibanding mereka.
Yang terakhir, kalau memang ada keinginan orang tua, maka wajib untuk kita penuhi selama tidak melanggar syariat dan kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup saja kajiannya karena tidak ada pertanyaan lewat kertas. Untuk ke depan, jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan di pertemuan berikutnya, teman-teman bisa bertanya lewat kertas. Nah, demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.